Desa Karangjati selalu tampak tenang dari luar. Sawah membentang, ayam berkokok tiap pagi, dan anak-anak berlarian di halaman. Tapi di balik semua itu, ada sebuah rumah tua yang berdiri angkuh di ujung desa. Rumah peninggalan Mbah Sastro. Kini, rumah itu diwariskan pada cucunya yang baru pulang dari kota, Bagas. Bagas, 28 tahun, sebelumnya bekerja di Jakarta sebagai pekerja lepas. Tapi setelah kehilangan pekerjaannya dan terbelit utang, ia tak punya pilihan lain selain pulang kampung. Saat sampai di rumah tua itu, ia disambut sunyi yang mencekam, seolah rumah itu tahu bahwa tuan lamanya telah lama tiada. Bagas, panggil Pak Lurah yang datang menyambut. Sudah lama yang gak pulang. Ini rumah warisan mbahmu, jaga baik-baik. Bagas mengangguk lelah. Terima kasih, Pak. Malam itu, hujan turun deras. Bagas tak bisa tidur. Ia merasa diawasi. Lantai kayu berderit, dan suara gemericik terdengar seperti air menetes dari atap. Tapi tak ada bocor. Lampu sempat berkedip, dan saat itu pula ia melihat sesuatu di pojok ruangan. Bayangan seperti tubuh perempuan, setengah ular, dengan rambut panjang menjuntai dan mata menyala hijau. Bagas tercekat. Tapi saat ia menyalakan lampu, bayangan itu lenyap. Ia mengira hanya halusinasi. Keesokan harinya, saat membereskan kamar almarhum Mbah Sastro, ia menemukan sebuah peti kayu kecil di bawah lantai papan yang tersembunyi. Peti itu terkunci, tapi Bagas berhasil membukanya dengan obeng. Isinya membuat napasnya tercekat, uang pecahan 100 ribuan yang tampak baru dan harum, serta sebuah kitab tua berbahasa Jawa kuno berjudul Lelakon Nyai Blorong. Di balik kitab itu, ada secarik surat. Warisanku bukan rumah ini, tapi jalanku. Kalau kau ingin hidup berkecukupan, baca dan ikuti dengan saksama. Tapi ingat, Nyai tak pernah memberi cuma-cuma. Mbah Sastro. Malam itu, rasa penasaran mengalahkan logika. Bagas membuka kitab itu, mulai membaca mantra dan tata cara pemanggilan Nyai Blorong. Sebuah ritual kuno yang membutuhkan darah ayam cemani dan sesajen emas berbentuk ular kecil. Di halaman terakhir tertulis, siapa yang ingin dipeluk kekayaan, harus rela melepas sepotong jiwanya. Bagas tertawa kecil. Cuma cerita dongeng, pikirnya. Tapi di dalam hatinya, keputusasaan dan keinginan untuk cepat kaya sudah menyalakan api berbahaya. Seminggu berlalu. Anehnya, sejak kitab itu dibuka, banyak hal aneh terjadi. Bagas menemukan emas batangan di dalam lemari yang sebelumnya kosong. Ia pikir itu milik Mbah Sastro. Tapi emas itu kembali muncul keesokan harinya meskipun sudah ia jual sebagian. Bagas mendadak jadi kaya. Ia membeli mobil, memugar rumah tua menjadi megah, dan membangun usaha di desa. Warga desa bingung tapi tak berani bertanya. Mereka hanya bisa berbisik, jangan-jangan Bagas nyambat Nyai Blorong. Malam itu, saat mandi, Bagas melihat sisik emas di kulit tangannya. Ia gosok, tapi tak hilang. Saat menatap cermin, sesosok perempuan cantik berdiri di belakangnya. Rambutnya panjang, tubuhnya dari pinggang ke bawah adalah ular bersisik emas. Ia tersenyum manis, namun sorot matanya dingin seperti kematian. Bagas, suara lirihnya mendesis, seperti angin di antara dedaunan. Kau sudah kupeluk. Jangan lupa bayaranku. Bagas tersentak. Tapi perempuan itu lenyap dalam kabut uap kamar mandi. Sejak saat itu, hidup Bagas berubah. Ia makin kaya, makin dihormati, tapi juga makin gelisah. Setiap malam ia bermimpi tubuhnya dililit ular emas, lehernya dicekik, dan lidah menjulur dari mulut perempuan itu, menjilat wajahnya dengan tatapan lapar. Tapi ia tak bisa berhenti. Emas terus datang, dan ia terus menggunakannya. Ia sudah terlanjur menapak di jalan Mbah Sastro. Jalan yang menuju pelukan Nyai Blorong. Hari-hari berikutnya, Bagas hidup seperti orang setengah sadar. Ia menyuap ketakutan dengan tumpukan uang. Mobil mewah, perhiasan,
hingga tanah sawah warga yang ia beli dengan harga selangit. Tapi semua itu tak pernah cukup untuk meredam suara desis yang makin sering terdengar saat malam datang. Pada suatu malam Jumat Kliwon, suara itu menjadi nyata. Angin menderu dari arah barat daya, membawa aroma amis bercampur kembang 7 rupa. Pintu rumah terbuka sendiri, dan Bagas melihat sebuah jejak sisik berkilau menuju ke arah gudang belakang. Di gudang, kitab itu terbuka sendiri. Lembaran terakhir yang sebelumnya kosong kini bertuliskan tinta merah menyala. Untuk mengikat janji seutuhnya, pergilah ke pantai selatan. Bawa sesajen. Bawa dirimu. Di sanalah Nyai akan memperlihatkan wajah aslinya. Tanpa berpikir panjang, Bagas berangkat ke pantai Parangkusumo keesokan harinya. Ia membawa kembang 7 rupa, dupa, segelas darah ayam cemani, dan 1 sisir emas batangan. Ia juga membawa cermin tua milik Mbah Sastro, benda yang katanya digunakan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Di tepi pantai yang sepi, langit mendung menggantung berat. Ombak menghempas keras seolah menantangnya. Bagas duduk bersila, menaruh sesajen di pasir basah, lalu membuka kitab. Ia membaca mantra yang tertulis dengan suara pelan, nyaris seperti gumaman. Sirakang nyelam ing lelakon peteng. Aku nyuwun pangapuraning jagat, nyuwun rawuhe Nyai. Tiba-tiba, angin berhenti. Laut tenang mendadak. Suasana seperti dia membeku. Lalu, dari tengah laut, muncul siluet seorang perempuan berjalan di atas air. Rambut panjangnya menjuntai menyapu ombak. Tubuhnya separuh telanjang, diselimuti kain tipis kehijauan. Wajahnya cantik tak manusiawi. Tapi yang membuat jantung Bagas hampir berhenti adalah, bagian bawah tubuhnya menjulur panjang, melilit seperti ular, bersisik emas berkilau. Bagas, suaranya mendayu, menggetarkan dada. Kau telah memanggilku. Kau ingin kaya, dan kau sudah mendapatkannya. Tapi kau tahu apa yang kau lupakan? Bagas menelan ludah. Apa? Apa maksud Nyai? Nyai Blorong tersenyum sinis, lalu mengulurkan tangannya. Janji harus dibayar. Sekarang. Seketika, pasir di bawah Bagas retak. Dari dalamnya muncul tangan-tangan penuh sisik yang mencengkram kakinya. Ia menjerit. Tapi suara itu tenggelam dalam bisikan ribuan ular kecil yang merayap dari laut, menyelimuti tubuhnya. Tubuhmu belum cukup, Bagas. Tapi jiwamu lezat. Akan kubiarkan kau hidup, asal kau memberi lebih banyak. Korban. Jiwa lain. Kau harus jadi perantara. Jadi titisan. Dengan satu sentuhan lidahnya ke dahi Bagas, seberkas cahaya hijau menyala dan meresap masuk ke dalam tubuhnya. Matanya memerah, dan ia jatuh pingsan di pasir. Ia terbangun menjelang pagi. Tak ada sesajen. Tak ada jejak ular. Tapi di tangannya, tergenggam sebuah liontin berbentuk ular melingkar dengan mata zamrud. Liontin itu hangat, dan ketika dipakai, suara Nyai terdengar lagi, pelan. Kumpulkan korban. Makin muda, makin murni. Makin banyak, makin kaya. Tapi ingat, 1 jiwa, 1 emas. Tak boleh gagal. Mulai hari itu, Bagas mulai berubah. Ia mulai sering datang ke kota, menyasar para pekerja jalanan, pemuda-pemudi terlantar. Ia tampak seperti dermawan yang memberi pekerjaan dan tempat tinggal, padahal diam-diam, mereka menghilang satu persatu, tanpa jejak. Warga desa mulai curiga. Tapi kekayaan Bagas menutupi semuanya. Rumahnya kini seperti istana, penuh ukiran naga dan patung ular. Tiap malam, suara gamelan halus terdengar dari ruang belakang. Tak ada yang berani mendekat. Hanya satu orang yang berani bertanya, Rina, kekasih masa kecil Bagas yang kini menjadi guru SD di desa itu. Gus, kenapa kau berubah? Kenapa orang-orang yang kau bantu hilang? Bagas menatapnya lama, matanya merah samar di bawah cahaya lampu.
Kau terlalu baik, Rin. Jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Tapi Rina tak menyerah. Dan karena itu, Nyai Blorong mulai menganggapnya ancaman. Malam itu hujan turun lebat, disertai petir menyambar seolah langit sendiri geram. Rina duduk sendiri di ruang guru, menyusun rencana. Ia tak bisa diam melihat kejanggalan demi kejanggalan yang menyelimuti Bagas. Anak-anak muda desa yang mendadak hilang, rumah Bagas yang makin angkuh dan sepi dari aktivitas normal, semuanya membuatnya resah. Dan yang paling mengganggu adalah mimpi-mimpinya. Beberapa malam terakhir, Rina bermimpi berada di sebuah ruangan gelap dengan dinding lembab. Di tengahnya berdiri cermin besar, dan di dalam cermin, ia melihat dirinya, tapi bukan dirinya yang biasa. Tubuhnya dibelit ular emas, dan wajahnya menangis darah. Ia merasa dipanggil oleh sesuatu. Oleh seseorang. Sementara itu, di rumah besar Bagas, sesuatu mulai berubah. Sejak ia kembali dari pantai selatan dan mengenakan liontin ular zamrud itu, cermin tua peninggalan Mbah Sastro di ruang ritual selalu terisi kabut. Kadang terlihat wajah-wajah, kadang hanya mata hijau menyala. Tapi malam ini, saat Bagas menatap cermin, ia melihat Rina. Wajahnya muncul samar di balik kabut kaca, seperti tertangkap oleh mata gaib yang mengawasi dari tempat jauh. Matanya terpejam, bibirnya bergetar seolah sedang berdoa. Tapi sorot matanya bercampur ketakutan dan perlawanan. Bagas mundur selangkah. Liontin di dadanya tiba-tiba terasa panas, membakar kulitnya. Dan di balik cermin, sesosok tubuh melatap perlahan. Nyai Blorong muncul, tubuh ular emasnya mengelilingi Rina di dalam pantulan itu. Perempuan ini terlalu dekat, desis Nyai, suaranya bergema dalam kepala Bagas. Jika dia menolak, dia akan membuka jalan bagi bencana. Pilihannya hanya dua, menjadi milikku, atau menjadi tumbal. Bagas menunduk. Jangan dia, Nyai. Rina tidak bersalah. Tapi kau mencintainya, bukan? Nyai mendekat di balik cermin, bibirnya menyeringai, itulah mengapa dia yang paling layak. Bagas gemetar. Untuk pertama kalinya, ia ragu. Selama ini ia bisa memberikan siapapun, gelandangan, pemabuk kota, orang-orang tanpa nama dan keluarga. Tapi Rina adalah masa kecilnya. Gadis pertama yang pernah menghiburnya saat ibunya meninggal. Satu-satunya yang pernah berkata bahwa hidup tak harus bergantung pada harta. Tapi suara emas itu terlalu kuat. Gema kekayaan yang terus bertambah di bawah kasurnya, emas-emas yang muncul setiap kali darah menetes di altar, semuanya memenjarakannya dalam ketamakan yang dalam. Rina pun semakin dekat pada kebenaran. Ia menyusup ke rumah Bagas malam itu, lewat celah pagar belakang. Ia tahu rumah itu kosong malam ini, karena Bagas pergi ke kota. Ia hanya ingin tahu, ingin melihat apakah semua firasat buruknya benar. Di balik ruang belakang, ia menemukan pintu kecil yang terkunci. Tapi jendela di atasnya terbuka. Dengan susah payah, ia masuk. Bau dupa dan darah segera menyergap hidungnya. Ruangan itu penuh patung ular, lilin hitam, dan cermin besar yang terletak tepat di tengah ruangan. Cermin itu aneh. Bingkainya diukir dengan kepala naga, dan pantulannya seperti air beriak, bukan kaca. Saat Rina mendekat, cermin itu hidup. Kabut menyelimuti permukaannya, dan wajah Bagas muncul. Rina, panggil suara dari cermin. Ia melangkah mundur. Tapi di cermin, Bagas bukan Bagas yang ia kenal. Matanya hijau menyala, kulitnya bersisik samar, dan senyumnya bukan senyuman manusia. Cermin tiba-tiba bergetar hebat, dan dari balik permukaannya, tangan bersisik emas menjulur, hendak meraih Rina. Ia menjerit,
melempar kursi ke arah kaca. Kaca itu retak, dan suara jeritan melengking terdengar dari dalamnya. Jeritan wanita bercampur desisan ribuan ular. Bagas tersentak di tengah jalan saat itu. Liontinnya retak. Ia tahu, Rina telah menyentuh ruangan ritual. Dan cermin itu telah pecah. Ia kembali ke rumah secepat kilat. Tapi saat sampai, Rina sudah pergi. Di ruang ritual, kaca cermin telah pecah besar, dan dari retakan itu mengalir darah. Liontin di dadanya meleleh, membakar kulitnya hingga gosong. Nyai Blorong muncul dari dalam bayangan, tubuhnya lebih besar, lebih menyeramkan. Kau melanggar batas, jeritnya, suaranya menggema seperti guntur. Sekarang gantinya kau yang jadi persembahan. Bagas jatuh tersungkur. Tapi sebelum tubuhnya benar-benar ditelan bayangan, ia berseru. Berikan aku satu kesempatan. Satu saja. Aku akan bawa Rina kepadamu, dengan tanganku sendiri. Sunyi mendadak. Nyai Blorong tersenyum dingin. Satu malam. Bawa dia ke altar sebelum matahari terbit. Jika gagal, kau akan kutelan bersama seluruh emas yang pernah kau minta. Langit desa Karangjati malam itu tampak ganjil. Awan menggulung seperti pusaran tinta pekat, bulan nyaris tak tampak, dan angin berhembus ke arah selatan, menuju laut. Alam seolah tahu, malam ini bukan malam biasa. Ini malam persembahan. Malam satu jiwa. Bagas duduk sendirian di ruang tengah rumah, wajahnya kusut, tubuhnya penuh luka bakar dari liontin yang meleleh. Ia menggenggam erat cermin kecil retak yang ia bawa dari ruang ritual. Setiap kali menatap pantulannya, ia melihat Rina, dan di baliknya, bayangan Nyai Blorong menanti seperti ratu di atas singgasana darah. Rina harus jadi milikku, desis Nyai dari balik pantulan. Dia kunci. Jika gagal, tak hanya kau, tapi seluruh darah sastro akan habis. Bagas tahu kutukan ini bukan hanya untuknya. Semua keturunan Mbah Sastro adalah bagian dari perjanjian tua. Ia hanya pewaris terakhir. Jika ia gagal menjaga jalur persembahan, Nyai Blorong akan mengambil semua yang bernyawa di bawah namanya. Rina bersembunyi di rumah tua bekas balai desa. Ia menggigil bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Dalam genggamannya, ia membawa sobekan kertas dari kitab yang sempat ia selamatkan dari rumah Bagas sebelum kabur. Tulisan berbahasa Jawa kuno di sana mulai bisa ia artikan berkat bantuan temannya, seorang guru bahasa daerah. Mantra pangunci Nyai Blorong, dudu kanggo nyuwun, nanging kanggo ngunci. Diucapke saat Nyai lagi emburu jiwa murni. Rina tahu ia bukan hanya korban. Ia adalah target. Tapi ia juga bisa jadi pengunci terakhir. Malam terus berjalan. Di kejauhan, gamelan halus kembali terdengar dari rumah Bagas. Tanda bahwa ritual akan segera dimulai. Warga desa tetap berdiam di rumah, menutup jendela, menyalakan dupa, dan berdoa dalam diam. Semua tahu, jangan keluar malam ini. Jangan melihat ke arah rumah sastro. Jangan menyebut nama Nyai. Tapi Rina melangkah keluar. Ia menuju rumah Bagas. Tak untuk menyerah, tapi untuk menyelesaikan semuanya. Saat Rina tiba, rumah itu sudah berubah. Penuh kabut, dan ular-ular kecil bersisik emas melata di lantai. Di altar tengah ruangan, Bagas berdiri dengan mata merah, mengenakan jubah ritual hitam, tangan kirinya menggenggam keris, tangan kanannya menggenggam cermin besar retak yang memancarkan cahaya kehijauan. Rina, ucapnya pelan. Aku tidak punya pilihan. Tapi kamu pernah punya hati? Gas, jawab Rina, air mata menetes. Itu cukup untuk menghentikan semua ini. Kalau aku gagal, dia akan ambil semuanya. Termasuk kau. Kalau kau serahkan aku, itu bukan perlindungan, tapi pengkhianatan. Rina maju perlahan, membuka sobekan mantra dari sakunya, dan mulai membaca.
Sira kang dudu pangluih, siro dudu pengatur, siro dudu gusti. Tiba-tiba, cermin di tangan Bagas retak total. Dari baliknya, Nyai Blorong muncul, tubuhnya makin besar, bersisi kehitaman dan emas, wajahnya separuh ular, separuh wanita. Matanya menyala hijau terang, dan lidahnya menjulur panjang. Berhenti, jeritnya. Mantra itu, pengkhianatan. Tapi Rina tak gentar. Ia terus membaca. Nyai kametusaka dasar segara, mulyane mung lamun ana jiwa rido. Aku dudu rido. Aku dudu persembahan. Aku kunci. Tanah bergetar. Cermin meledak, dan suara Nyai melengking seperti ribuan ular menjerit. Darah keluar dari tanah, dari dinding, dari mata Bagas. Ia menjerit dan jatuh ke lantai. Tapi Nyai belum pergi. Dalam ledakan cahaya terakhir, Nyai menerkam Rina. Namun tubuhnya tertahan, seperti menabrak dinding tak terlihat. Rina berdiri tegak, mata menatap tajam, dan mantra terakhir ia ucapkan. Mundura, Nyai Blorong. Jagat dudu panggonanmu. Lelakon wis rampung. Nyai menggeram keras. Tubuhnya meleleh, hancur menjadi uap emas yang melesat kembali ke dalam tanah. Cermin pecah menyatu kembali, lalu lenyap. Ular-ular menghilang. Rumah menjadi sunyi. Bagas terduduk lemas. Matanya kembali normal. Tapi tubuhnya mulai berubah menjadi debu emas, perlahan. Ia menatap Rina dengan senyum pilu. Maafkan aku. Rina menjerit, berlari, mencoba menggenggam tubuh Bagas yang mulai hilang tertiup angin. Tapi yang tertinggal hanyalah liontin kecil berbentuk ular, dingin, dan mati. Malam satu jiwa itu usai. Desa Karangjati kembali tenang. Tapi di dasar tanah, sesuatu masih tidur. Sesuatu yang hanya menunggu dipanggil lagi oleh manusia-manusia rakus. Dan Rina menyimpan liontin itu. Bukan untuk disembah, tapi untuk dijaga. Karena kutukan tidak pernah sepenuhnya mati. Di luar, Rina lari secepat mungkin. Tapi ia tahu, sesuatu telah berubah dalam diri Bagas. Dan malam belum selesai. Ia masih harus berhadapan dengan rahasia kelam yang lebih dalam, yang selama ini tertanam di tanah rumah tua itu, dan di darah keturunan Sastro. 2 tahun telah berlalu sejak malam persembahan terakhir di rumah warisan Mbah Sastro. Desa Karangjati perlahan pulih. Rumah tua itu kini ditinggalkan, dicap angker, bahkan warga sekitar menanam pagar pohon randu di sekelilingnya agar roh halus tak keluar masuk semaunya. Tapi bagi Rina, ketenangan itu hanya di permukaan. Sejak malam itu, ia menyimpan liontin ular zamrud milik Bagas di dalam kotak kayu jati, terbungkus kain kafan, disimpan jauh di dalam lemari rumahnya. Ia tahu, itu bukan sekadar perhiasan. Liontin itu adalah mata Nyai. Selama liontin masih utuh, Nyai belum benar-benar mati. Yang paling mengganggunya, setiap bulan purnama, liontin itu bergetar pelan. Kadang, ia mendengar suara Bagas, memanggil namanya dari balik mimpi. Suatu siang, Rina menerima kunjungan dari seseorang yang mengaku sebagai Tirta, seorang dosen antropologi dari Universitas Negeri di Jawa Tengah. Pria muda itu mengaku sedang meneliti jejak-jejak praktik pesugihan di tanah Jawa dan mendengar tentang kejadian aneh di Karangjati. Aku dengar tentang keluarga Sastro, ucapnya sambil membuka buku catatan tua, dan tentang ular emas yang katanya tinggal di antara dimensi. Rina menatapnya tajam. Kenapa kamu tertarik pada ular emas? Tirta tersenyum kecil. Karena nama belakang saya, juga Sastro. Saya cucu dari adik Mbah Sastro yang pindah ke Solo tahun 60-an. Dan saya bermimpi tentang kamu. Rina terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Tirta melanjutkan, dalam mimpiku, kamu berdiri di tengah lingkaran ular, dan kamu memegang cermin yang memantulkan masa depan. Tapi setiap kali aku mendekat, ular-ular itu berubah jadi emas dan membungkus tubuhku. Rina menelan ludah. Ia tahu,
Garis darah belum selesai. Kamu masih simpan liontinnya? Tanya Tirta, lembut tapi penuh desakan. Rina berdiri perlahan, lalu mengambil kotak kayu dari balik lemari. Saat dibuka, liontin itu menyala hijau lembut, dan suara desis pelan terdengar dari dalamnya. Mata Tirta membelalak. Tubuhnya sedikit gemetar. Darah kita masih terkait, gumamnya. Kalau benar garis ini belum putus, mungkin satu-satunya jalan bukan menguncinya, tapi menghadapinya langsung. Di sumbernya. Rina memandangnya dengan tajam. Sumbernya di mana? Tirta tersenyum penuh rahasia. Di dasar Gunung Tembayat. Ada sebuah gua bernama Lawang Geni. Konon, di sanalah tubuh Nyai pertama kali muncul. Bukan dari laut, tapi dari bumi. Dan begitulah, cerita Bagas bukan akhir. Ia hanya bab pertama dari leluhur-leluhur yang tak henti membuat perjanjian. Kini, darah baru telah bangkit. Dan kutukan itu, hanya tidur. Bukan mati. Di suatu tempat jauh, di balik cermin tua yang retak di rumah tua Karangjati, seekor ular emas membuka matanya perlahan. Ia tersenyum. Satu keturunan kembali mencari. Waktunya membuka jalan. Tamat.